Pasti nempel, pasti jadi. Ini sih enak banget. Hai guys, welcome back to my channel Lovitaho. Hari ini kita kembali ke serian puding. Kita akan bikin puding regal, puding Marie Regal. Ini enak banget karena ini emang siapa sih yang suka puding Marie Regal ya. Ini bikinnya gampang banget, cuma agak kompleks. Kenapa? Karena kita bikin 3 layer. Enak banget, yuk langsung aja kita bikin. So, pertama kita akan bikin puding bening dulu, dimana kita hanya butuh air, gula, dan juga agar-agar. Terus di sini gue pakai loyang, ukurannya itu 24 cm. Ini akan gua susun regalnya dulu. Setelah susun baru kita akan bikin puding beningnya. So, pertama kita akan susun dulu regalnya. Nah, bagian ininya di atas, yang bagian dasarnya tuh di bagian kayak gini, ngadep ke arah kita gitu loh. Ini kita susun agak rapet biar pas disiram pudingnya dia nggak ngangkat. Pokoknya rapet sampai seperti ini. Kita lanjut bikin puding beningnya. Lanjut, kita akan bikin puding beningnya. Jadi campurkan air, gula, dan juga agar-agar yang bening. Kayak biasa, agar-agar itu harus dicampur dulu sampai rata, baru kita boleh masak. Kalau enggak, dia bakalan menggumpal. Jadi sebelum kita kita panasin di api, make sure aduk sampai rata. Oke, benar-benar nyampur ya. Baru kita didihkan. Oke, patokannya pokoknya kalau agar-agar itu bereaksi, kalau kita masak sampai dia itu mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih langsung aja kita angkat. Nah, ini ngebul banget guys. Lihat ya, ngebul banget. Ini gue tunggu 5 menit sampai asapnya hilang tapi masih panas, baru kita tuangkan ke puding regalnya. Oke, ini masih panas, tuh masih ada asapnya, cuma nggak sengebul tadi. Nah, kalau udah kayak gini, ini tadi setelah mendidih gue diamkan 3 menit, baru gue akan tuangkan ke si regalnya. Nah, tuangnya pelan-pelan dari tengah pudingnya, biar nggak ngangkat guys regalnya. Ini harus sabar ya. Kalau udah mulai gini, kita boleh tuangin dikit-dikit di atas regalnya. Oke guys, ini biarkanlah seperti ini. Biarkan dia tenggelam daripada si pudingnya. Jadi kehidrasi gitu ya ngomongnya. Setelah ini kita tunggu dia set di suhu ruang, baru kita bikin puding menteganya. Lanjut ya, siapa namanya dia? Puding si regalnya kita sisihkan sebelah sini, biarkan dingin di suhu ruang, nanti kita akan tuangkan si puding menteganya. Nah, puding menteganya, ini resep puding mentega gue yang biasa, cuma gue justifikasi sedikit, gue bikin lebih padat karena pudingnya memang sedikit besar, jadi memang harus disesuaikan lagi, takut bleber sih. Nah, jadi untuk bikin puding mentega ini, yang rasanya sangat-sangat rich ini, kita menggunakan margarin, pakai SKM juga, dan pastinya pakai kuning telur. So, di sini kita akan mencampurkan kuning telur bersama dengan SKM dan juga mentega. Ini gue pakai margarin cair by the way. Terus di sebelah sini kita akan masak air, gula, dan juga agar-agar. Kita akan tempar dulu untuk make sure dia punya tekstur adonannya tuh benar-benar creamy, tidak pecah atau nggak si telurnya jadi orak-arik. Jadi kayak ditempar disamain suhunya kayak bikin krim brulee. Telur kuning, garam, vanila, aduk dulu sampai rata. Kita masukin juga SKM. Ini kalian boleh banget tambahkan peris saram bakar kalau suka. Dan juga margarin cair. Pakai butter boleh, cuman kayaknya lebih cocok pakai margarin sih, kayak lebih khas gitu rasa jadul-jadul gitu. Aduk sampai rata. Oke, sampai rata seperti ini. Lanjut kita bikin adonan pudingnya. Kita masak air di sebelah sini. Ini belum nyalain api ya. Gula, agar-agar. Ini kita aduk sampai rata dulu, jangan nyalain api dulu. Punten banget nih, takut gak muat, ya, kita pakai panci yang lebih besar. Kalau udah nyampur semua, kita boleh nyalain apinya. Di sini tahap ini kita nggak mendidihkan, cuman ingin panasin doang. Nanti kita akan ambil beberapa scoop untuk kita temper ke si telur kuning tadi. Oke, ini nggak mendidih, asal mulai berasap, artinya mulai panas, kita akan ambil
beberapa sendok kayak seperempat dari adonan ini ditemper ke telur ini nih yang kuning tadi. Kita matiin dulu apinya. Ini kita akan aduk. Jadi diambil seperempat gini loh. Dituang ke sini sambil diaduk ya. Biar apa? Biar teksturnya itu sama dan nggak ada telur yang matang. Seperempat. Oke ya, kalau udah kita akan tuangkan balik ke si adonan pudingnya di sini, apinya tidak nyala. Oke, tuang. Jadi ini pudingnya nggak ada gumbulan telur. Ini sekarang kita posisinya kita masak sampai dia itu mendidih. Jangan berhenti diaduk karena ada telur. Hati-hati. Oke, kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kalian matiin. Jangan kelamaan nanti telurnya malah matang. Oke, di sini puding regalnya sudah mulai ngeset. Tuh, yang penting nggak nempel lagi. Tapi ini panas banget. Kalian tuang sekarang, ambles dia. Ini kita akan tunggu sampai dia tuh bukannya panas ya, kayak hangat-hangat kuku itu baru boleh kita tuangin. Jadi kita harus sabar. Ini masih terlalu panas untuk kita pakai. Jadi pokoknya kalian cek berkala. Kalau sudah nggak gitu panas, hangat, baru boleh kita tuangin ke regal yang sudah ngeset. Oke, sebelum tuangin puding menteganya, ini kita harus tusuk dengan garpu sampai kena pudingnya gitu ya, biar dia itu benar-benar nempel. Oke, ini pudingnya bukan dingin ya, ini kalau kalian pegang tuh masih hangat. Nah ini hangat-hangat, tuangkan langsung ke sini, tapi pelan-pelan. Jangan langsung dituang semua karena dia masih hangat ke panas, dia malah takutnya ambles. Tuangnya pelan-pelan aja. Oke, sekarang kita tunggu di suhu ruang lagi, di ruang berasa sampai dia ngeset. Kalau udah mulai ngeset, kita lanjut bikin puding coklatnya. Puding coklatnya bebas, kalian boleh pakai puding coklat instan atau enggak pakai resep puding coklat buah. Oke, ini pokoknya kalau kalian males, kalian pakai resep puding instan coklat juga nggak apa-apa. Ini simple ya kayak biasa, susu cair, wah tumpah. Susu cair. Pokoknya campurkan semua bahan kecuali coklat. Nanti coklatnya kita masak di akhir saat sudah mulai panas. Karena kalau coklat di awal dipanasin, kayak biasa ya dia malah jadi berpasir karena kokonya kepanasan jadinya pecah. Gitu. Gula, cocoa powder, tapi diayak ya. Takut gumpel. Terus 1 bungkus agar-agar. Ini agar-agar 1 bungkus 7 gram ya guys. Garam. Aduk sampai rata dulu. Baru kita masak. Sekarang kita berdoa ini nggak meluap ya. Oke, ini kita masak sampai mulai panas, masukin coklat. Oke, ini mulai panas, berasap tuh ya, kita masukin coklatnya sekarang. Dan kita masak sampai mendidih. Oke guys, patokannya pokoknya sampai dia itu mendidih, langsung kita matiin. Nah, kita angkat. Ini karena ada kokoanya, gue saring ya, biar hasilnya lebih mulus. Terus sama kayak tadi ya, tunggu sampai dia itu suhunya turun, tapi dia tidak dingin, baru tuangkan ke pudingnya. Ini udah ngeset tuh guys, ngeset, udah gak nempel lagi. Tapi ini coklatnya masih terlalu panas ya. Kalian tuangin sekarang, ini panas banget, masih ambles. Ini gue akan tunggu 10 menitan, sampai suhunya itu gak sepanas ini, hangat-hangat demam gitu, baru kita tuangin sini. Ini sebelum kita tuang, kita tusuk-tusuk dengan garpu biar nempel. Dan puding coklatnya juga masih hangat-hangat panas gitu, tapi tidak cukup panas untuk bikin dia itu meleleh. Oke, sama ya, ini karena nih masih panas tapi tidak cukup panas untuk bikin dia meleleh. Kita harus hati-hati, jadi kayak dituangnya perlahan sampai habis. Jangan satu spot gini ya, yang ada ntar dia malah bolong. Oke nih sampai penuh ya guys. Oke nih sedikit, gue akan bikin puding kecil aja. Nah ini karena pudingnya gede banget ya bun, gue jujur agak takut bawa kulkas. Jadi ini gue akan biarkan di suhu AC ini, dia ngeset secara suhu ruang dulu, secara suhu AC.
baru nanti akan gue pindahkan dulu. Jadi selama sampai dia punya puding udah membentuk surface skin gitu, baru gue pindahin. Karena kalau gue angkat sekarang agak takut ya, ini soalnya berat banget dan takut tumpah. Jadi ini gue tunggu bentar, setelah dia udah mulai ada kulitnya, gue simpan di kulkas sampai dia ngeset kira-kira setengah jam sampai 1 jam lah. Pokoknya harus dikeluarkan dalam keadaan benar-benar dingin. Oke, ini sudah mulai ngeset, cuma udah jiggle tuh. Nah, saat inilah gue planning angkat, lebih gampang. Simpan di kulkas sampai dia benar-benar dingin, baru kita boleh keluarin. Oke guys, sudah set. Ini udah sejaman lebih atau nggak hampir 2 jam di kulkas. Kita akan keluarin langsung aja. Yang kita lepas-lepasin dulu samping-sampingnya. Kalau udah lepas, kita baru tuang ke piring ini. Terus kita balik. Oke, terus kita copotin. 1, 2, 3. Wah. Gila, ini puding yang sudah lama banget mau gue bikin. Karena ada Mari Rega enak banget. Nah, lembut banget asli. Ini resep pudingnya yang atas menurut gue pas gini. Jadi kan gue pakai 700 gram air. Tapi emang adonan pudingnya gue nggak pakai semua karena takut kepenuhan. Jadi gini, kalau misalkan air dikurangin agar-agar sesuai dengan resep, takutnya emang terlalu keras. Menurut gue ini tekstur pudingnya pas banget. Kayak just nice, nggak keras tapi kayak garing, tapi kayak bener-bener lembut gitu. Ini pakai fla, lebih enak lagi. Tapi saya lagi mas bikin fla karena gue pernah share resepnya sebelumnya. Pokoknya kalau resep fla vanilla yang klasik, kalian bisa cek di resep gue yang coklat puding. Gue akan taruh resepinya, linknya di description box gitu. Jadi kan tinggal bikin aja kalau mau bikin gitu. Tips bikin puding layer seperti ini biar nempel cantik seperti ini. Pokoknya saat kalian bikin puding layer pertama, kedua, ketiga tidak boleh dikulkasin. Kalau sudah jadi utuh seperti ini baru boleh dikulkasin, baru dikeluarin. Karena kalau misalkan kalian nih bikin pudingnya tuh puding bening, kalian kulkasin, pas kalian siram puding menteganya atau layer kedua, dia akan misah gitu. Dan juga tipsnya saat kita mau tuangin puding yang layer kedua, ketiga itu ke si puding yang sudah ngeset harus dalam keadaan hangat. Ya, jadi nggak dingin, jadi kayak hangat ke panas, cuman tidak cukup panas untuk bikin si pudingnya meleleh. Jadi kira-kira kayak suhu demam manusia gitu loh. Kayak mungkin amannya berapa ya? 42 sampai 43 derajat, kalian pegang aja. Karena pas gue mau pakai tadi, dia tuh kayak slightly hangat, dimana tuh masih agak ada asap dikit gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen puding series kayak gini, komen gue pasti baca. And until next time, bye-bye.